Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis, disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman semua yang sedang mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis, disorder, mulai sekarang berlatihlah bersikap masa bodoh terhadap sensasi, dan semua itu tidak berbahaya. Dan saya tahu betul dan saya pernah merasakan, teman-teman. Dan saya sering sekali kena serangan panik dulu, teman-teman. Dan banyak sekali teman-teman yang menanyakan seberapa lama saya kena asam lambung, hipertensi, psikosomatis, dan saya jawab, saya kena asam lambung, hipertensi, psikosomatis, disorder itu kurang lebih 3 bulan, teman-teman. Alhamdulillah udah sembuh total. Dan banyak sekali teman-teman itu yang bertanya dan sudah berikhtiar, sehingga dia itu sering sekali ke-trigger di saat ada sensasi, bahkan sering sekali masih mengait-ngaitkan sensasi itu sama penyakit kronis, yang padahal sering sekali saya sampaikan bahwa sensasi itu sama sekali tidak ada hubungannya sama penyakit kronis. Tapi masih ada yang tetap tidak meyakinkan bahwa sensasi itu, atau tidak meyakini bahwa sensasi itu tidak berbahaya seperti itu. Nah, biar kalian cepat paham, tentu saya tetap masih mengupas tentang gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis, disorder. Maka bagi teman-teman, tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip agar kalian tidak gagal paham, agar kalian paham betul, teman-teman. Kalau kalian paham, tahu, pasti kalian akan cepat keluar dari gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis, disorder. Dengan cara paham itu akan memudahkan teman-teman cepat keluar dari gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis, disorder. Saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli psikiater, saya mantan penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis, disorder yang sama persis atau persis seperti yang kalian alami, mulai dari ketakutan seperti takut penyakit kronis, takut penyakit berat, takut penyakit berat dan penyakit kronis, juga takut sama, juga di kesepian takut, di keramaian takut, mau mandi takut, kalau malam hari mau tidur itu juga takut. Pokoknya semua yang saya takutin tentu kalian yang merasakan, dan yang kalian rasakan itu tentu saya merasakan, teman-teman. Belum lagi sensasinya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki saya merasakan semua, teman-teman. Baik dari keliengannya, baik dari sempoyongannya, baik dari pandangan nyata dan tidak nyatanya, kemudian telinga berdenging, terus seperti ada yang jalan ini di area kepala, cenut-cenut juga, leher belakang menegang, hidung tersumbat, lalu pundak ini semua sakit, ulu hati sakit, dada kanan kiri sakit, perut sakit, panas, kadang dingin, terus ngos-ngosan, gampang capek, gampang lelah. Kalau sakit itu sampai nembus ke pinggang, belum lagi tremor, belum lagi kebas, belum lagi begah perutnya, belum lagi semutan, belum lagi itu serasa melayang, serasa ngambang, seperti kayak mau pingsan, seperti kayak mau jatuh, bahkan seperti kayak mau itu. Belum lagi betis, belum lagi kalau dibawa berdiri lama itu gemetar. Intinya nggak tahan kalau dibawa berdiri, alias mudah sekali gemetar, mudah sekali lemes. Nah, itu semua saya pernah merasakan, teman-teman. Sering sekali merasakan serangan panik, sering. Lah, maka kalian itu jangan khawatir lagi, dan kalian itu harus optimis bahwa gangguan ini bisa disembuhkan, teman-teman, dan bisa dilewatin, kalian bisa hidup seperti normal kembali. Makanya tonton video ini, jangan di-skip. Saya akan membahas, season kali ini saya akan membahas tentang sering kumat-kumatan. Ya, memang seperti itu, penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis, disorder memang ada kalanya fase yang dimana itu kadang enakan, kadang tidak, kadang enak, kadang tidak, seperti itu, teman-teman. Kalian jangan khawatir, saya dulu juga 1 minggu udah enakan, nanti kambuh lagi di minggu kedua, sudah enakan sampai agak lupa nih 2 minggu, tiba-tiba kena serangan panik lagi, tiba-tiba nafas berat, jantung berdebar-debar, terus sempoyongan seperti kayak mau pingsan, seperti kayak mau jatuh, seperti itu. Nah, ternyata, teman-teman, itu sebenarnya menguji saja sudah seberapa kuatkah mental kita itu. Lah, ketika kalian ke-trigger, alias kalian itu terbawa sensasi, juga terbawa pikiran yang negatif,
tentu ya kalian akan kembali ke fase awal lagi. Nanti kalian akan susah lagi mengontrol, susah lagi bersikap masa bodoh dan cuek terhadap sensasi. Sering memang seperti itu. Jadi jangan heran lagi, jangan takut lagi, alias jangan bertanya-tanya lagi, kok kumat-kumatan sudah enakan. Memang seperti itu. Juga rasanya itu horor. Saya pun tahu teman-teman, saya pun merasakan seperti yang kalian rasakan. Gimana horornya, gimana rasanya, saya merasakan. Terus kesalahan terbesar bagi penderita anxiety disorder itu selalu apa dipikir, tangan selalu diliatin, aduh kok kekuningan ya, dipikir, dikait-kaitkan sama kronis, dikait-kaitkan sama aduh nggak lama lagi nih nih, padahal itu nggak ada hubungannya teman-teman. Maka mulai sekarang sudah kalian itu buang pikiran lama itu, pola pikir lama itu harus kalian buang, bahwa itu setiap kalian berpikir pun realitanya pun tidak terjadi. Seperti kayak mau pingsan pun kalian punya ketraumaan, serasa kayak mau jatuh, serasa kayak mau roboh, itu kalian selalu takutin itu, dan itu pun tidak nyata kan. Pikiran negatif itu adalah pola pikir lama teman-teman yang tiap hari kalian pikirkan, dan kita lihatnya faktanya saja, nyatanya pun ya tidak terjadi begitu. Kalian jangan heran, memang seperti itu. Ada saatnya kumat-kumatan udah enakan 1 minggu, terus ada saatnya tiba-tiba sensasi muncul. Saya juga gitu. Kalau kalian gak ke-trigger teman-teman, itu fase-fase sebenarnya fase-fase mendekati kesembuhan teman-teman. Cuma kalian itu malah balik lagi, malah kalian terbawa lagi. Seharusnya kalian itu jangan terbawa lagi, jangan ke-trigger lagi. Padahal teman-teman, itu adalah fase dimana kalian itu mendekati kesembuhan teman-teman. Waktu saya mau sembuh total teman-teman pun seperti itu. Udah enakan, tiba-tiba sensasi datang. Udah enakan, tiba-tiba sensasi datang. Terus waktu itu karena saya sudah rutin ya jalan-jalan pagi, tentu mental saya sudah semakin kuat. Lalu saya juga bisa bersikap masa bodoh di saat saya ada fase nyaman, kemudian sensasi datang. Lah itu sudah ada mental atau kekuatan di mental saya, sehingga saya di saat ada sensasi itu sudah bersikap masa bodoh teman-teman. Nah, kalau kalian ke-trigger lagi, nanti ujung-ujungnya sedih teman-teman. Hawanya pengennya nangis, hawanya itu rasanya kayak lelah sekali, hawanya rasanya kok kayak capek banget menghadapi sensasi. Saya tahu betul memang rasanya itu nggak nyaman, rasanya itu kalau seandainya bisa diluapkan, yakin penderitaan anxiety disorder itu kayaknya susah sekali untuk meluapkan, dan hanya bisa berteriak di tempat yang sunyi meluapkan apa yang dirasakan. Saya tahu betul teman-teman. Maka di saat kalian sudah di fase seperti itu, alias kalian itu sudah nyaman, ada fase nyamannya sampai berminggu-minggu, maka gunakan kesempatan itu kalian melakukan aktivitas di luar rumah teman-teman, yaitu untuk melatih mentalnya. Kalian malah ketika diberi kesempatan alias nyaman, udah enakan, sensasi nggak muncul, malah kalian tetap mengurung diri. Padahal kalian sudah diberi kesempatan, sudah mendekati kesembuhan, sudah diberi kesempatan bahwa kalian itu udah enakan alias sensasi sudah tidak muncul, malah kalian tetap berdiam diri, malah kalian tetap mengurung diri. Lah nanti kalau tiba-tiba datang, pasti kalian pikirannya ngacau. Pasti pikiran kalian liar, lain dan tidak lain, maksudnya tidak lain, pasti kalian itu berpikirnya pasti mengarah ke kronis, pasti mengarahnya ke M itu. Maka mulai saat ini, ketika kalian menemukan fase seperti itu, di saat sensasi udah nggak ada, alias kalian udah diberi kenyamanan, maka gunakan untuk bersosial, berinteraksi, bermain teman-teman. Bermain ke rumah tetangga, traveling, main ke rumah temen, nggak apa-apa, terserah kalian. Kalau perlu ya melakukan aktivitas yang kalian senangi, hidupkan kembali hobi-hobi kalian yang membuat mood kalian itu senang. Nah ketika kalian itu tiba-tiba kedatangan sensasi yang awalnya udah enakan, kalian cara bersikap masa bodohnya itu dengan cara pura-pura ketawa aja teman-teman, pura-pura ketawa. Terus kalian juga harus mempelajari, cari tahu asal muasal sensasi itu datang kembali, sensasi itu datang lagi, itu sebabnya apa. Kalian cari tahu,
Kalau sudah tahu poin permasalahannya, sudah tahu asal muasalnya kenapa sensasi tiba-tiba muncul lagi, ternyata asal muasalnya itu dari pola pikir kita yang selalu mikir M terus menerus, yang selalu memikir tentang bahwa ini adalah wujud penyakit kronis, atau menganggap di dalam tubuh kita itu memiliki penyakit, atau menganggap di dalam tubuh kita itu rusak. Nah, itu juga bisa menyebabkan sensasi bermunculan lagi, teman-teman. Jadi biar kalian nggak selalu mengingat yang ngaco, biar kalian nggak selalu memikirkan hal-hal yang negatif, maka gunakan kesempatan di saat kalian nyaman alias sensasi sudah nggak ada, yaitu gunakan dengan cara melakukan aktivitas atau bermain atau kemana lah, terserah kalian itu. Biar apa? Biar kalian semakin lupa terhadap hal-hal yang negatif, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran yang ngacau itu. Nah, kalau kalian sudah diberi kesempatan, ada saatnya nyaman, yang padahal itu mendekati kesembuhan, kalian malah tidak digunakan untuk aktivitas yang menyenangkan, atau mengabaikan, mengalihkan, menyibukkan untuk bermain ke rumah tetangga atau ke rumah teman. Ya, ketika ada sensasi, ujung-ujungnya kalian ke-trigger, teman-teman. Juga ketika ada kenyamanan, sudah jangan selalu mengingat-ingat sensasi dan keanehan. Sifat teraneh bagi penderita anxiety disorder yaitu di saat ada sensasi kepenginnya cepet-cepet hilang, karena horor, karena takut terjadi pingsan, yang padahal itu nggak terjadi pingsan, hanya serasa saja, ya kan. Nah, itu juga di saat tidak ada sensasi, keanehan penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu memancing-mancing. Ketumben ya sensasinya nggak muncul, ketumben ya sensasinya nggak ada. Juga sama menduga-duga, kalau sore hari biasanya sensasinya pada muncul nih, kalau sore hari sensasinya semuanya muncul nih. Itulah yang menjadikan kalian akan tetap terperangkap dalam lingkaran anxiety, teman-teman. Mulai saat ini, ayolah bangkit. Saya mensugesti kalian biar kalian itu cepat keluar dari gangguan anxiety disorder. Biar kalian nggak pernah mengait-ngaitkan sensasi itu sama penyakit kronis. Memang seperti itu rasanya. Kok horor sekali ya, Mas? Iya, memang horor, tapi itu tidak berbahaya. Hanya menakut-nakutin dan mengganggu di aktivitas saja, teman-teman. Pokoknya mulai sekarang ayolah bangkit. Kembalikan diri kalian yang dulu, teman-teman. Kembalikan diri kamu yang dulu. Gimana diri kalian yang dulu? Yang apa-apa nggak selalu dipikir, yang apa-apa nggak selalu mikir. Mau pergi aja, mau mandi aja, mau tidur aja. Kenapa sekarang? Karena perlu dipikir. Mau acara aja udah dipikir, nanti kalau kenapa-napa gimana, nanti kalau pingsan gimana, kalau nanti M gimana. Itulah yang membuat mental kalian semakin down, teman-teman. Itu yang secara tidak langsung mental kalian semakin down, karena kalian selalu mengikuti pikiran-pikiran yang negatif itu. Pola pikir yang negatif itu kita alihkan, kita jangan ikutin. Susah sekali, Mas. Ya, karena kalian kebanyakan mengurung diri. Karena kalian masih suka berdiam diri, kepenginnya ngalamun, kepenginnya rebahan, kepenginnya bermain HP. Ya, maka susah sekali mengendalikan pikiran-pikiran negatif itu. Bro, masih banyak hal-hal yang indah menanti. Ada hal-hal yang indah menanti kalian. Kalian masih muda. Kalian masih muda, masih di bawah usia 50. Kalian itu tidak kenapa-napa. Kalian itu sehat, psikis kalian yang tidak sehat, mental kalian lah yang tidak sehat. Saya mensugesti, saya memotivasi, saya mengedukasi, karena saya ingin sekali kalian cepat keluar dari gangguan asam lambung GERD anxiety. Saya tahu betul rasanya bagaimana. Rasa enaknya hidup dalam kecemasan, rasa enaknya hidup dalam ketakutan, rasa enaknya menghadapi, rasa nggak enaknya menghadapi sensasi.
saya kepengen, maka ayolah bangkit. Mulai sekarang bangkit, dobrak mental yang lemah itu, lawan apa yang kalian takuti. Serasa kayak mau pingsan, ingat kata-kata saya, itu tidak terjadi pingsan. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian nilai diri kalian sendiri. Sering sekali merasakan kayak mau pingsan. Apakah kalian itu pernah ngalami pingsan beneran? Serasa kayak mau jatuh, apakah pernah kalian merasakan jatuh? Itu cuma serasa, teman-teman. Itu adalah bentuk respon tubuh saja alias psikosomatik, karena kalian yang selalu berpikir nano-nano, pikiran liar, pikiran ngaco, kalian turutin. Pikiran liar banget mas, susah sekali dikendalikan. Ya karena kalian tidak mau melakukan metode-metodenya. Ayolah lakukan metode-metodenya. Lakukan, bangkit, paksakan. Diusahakan. Jalan-jalan pagi, setiap pagi kalian itu harus bangkit. Dan jalan-jalan pun gratis. Tidak memerlukan biaya, nggak harus bayar. Dan tidak susah, cukup jalan-jalan sembari berjemur setelah itu. Nggak perlu lama, kalian cukup 30 menit. Kalau perlu 1 jam. Setelah itu berjemur, lakukan secara konsisten. Nanti kalian akan merasakan manfaatnya. Kalau nggak percaya silahkan buktikan. Manfaatnya besar sekali dengan cara jalan-jalan pagi dan berjemur. Juga kalian diusahakan jangan mengurung diri setelah jalan-jalan pagi. Diusahakan kalian mainlah ke rumah temen, kayak ke rumah tetangga, kayak kalau perlu main ke penghijauan, lihat hijau-hijauan biar saraf netral, biar saraf nggak menegang, teman-teman. Kalau perlu juga kalian itu harus mainlah ke sungai, melihat air yang mengalir biar pikiran itu netral. Gambarkan kehidupan kita seperti air yang mengalir. Yang sudah-sudahlah. Kebanyakan penderita anxiety disorder yang selalu diingat itu masa lampau. Ingatan di masa lalu, hidup di masa depan. Itulah penderita anxiety disorder. Yang diingat lalu, hidupnya di masa depan. Mikirin masa lalu, ambisi terhadap masa depan, khawatir terhadap masa depan. Stres akhirnya, teman-teman. Maka ayolah bangkit, jalan-jalan pagi, nanti hormon serotonin itu akan kembali. Hormon serotonin itu fungsinya untuk mengendalikan kesetresan kalian. Juga akan meningkatkan kebahagiaan karena ada hormon endorfin ketika kalian konsisten jalan-jalan pagi. Karena kebanyakan penderita anxiety disorder mau bahagia susah, teman-teman. Sepengalaman saya, mau senang pun susah. Juga mudah sensitif. Penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu mudah sekali sensitif. Baru aja ngomong atau ada orang yang ngomong ke kita, kok makin kurusan ya, langsung dipikir ada orang nih kebanyakan melihat kita nih, pikirannya kita nano-nano. Aduh, jangan-jangan saya kenapa-napa nih. Aduh, jangan-jangan dipikir lagi. Terus kemudian kita jalan di keramaian. Nanti orang itu melihat kita, liatin kita, pikirannya ngaco lagi. Duh, jangan-jangan, selalu jangan-jangan. Itu sensitif sekali. Lah kenapa kok jadi sensitif? Karena yang selalu diingat, yang kalian ikuti itu negatif. Intinya ya takut itu. Maka mulai sekarang ayolah konsisten jalan-jalan pagi. Tidak hanya itu, kalian harus perbaiki pola makannya. Makanlah yang teratur, sedikit-sedikit tapi sering. Jangan kebanyakan mantang makanan. Makanlah sesuai kebutuhan kalian saja. Setiap orang berbeda-beda. Setiap orang lambungnya itu berbeda-beda dan kebutuhan makanan pun berbeda-beda. Jangan mau tersugesti konten-konten yang tidak jelas, yang menjadikan kalian apa-apa jadi takut dengan makanan, teman-teman. Maka sudah, makan aja. Apa yang kalian inginkan juga nyaman di tubuh kalian, makan aja. Itu masnya dulu mantang apa aja, mas? Saya mantang itu cuma 2, teman-teman, yang bersifatnya itu yang bersantan sama yang pedas gitu. Kalian makan aja, nggak usah mantang makanan.
Kalau pengen ngemil, ngemil aja, asal nggak berlebihan. Asam lambung itu nggak memantang makanan pun sebenarnya nggak apa-apa teman-teman. Semua itu diakibatkan dari pola pikir. Kalau kalian sebelum makan nggak was-was, tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir, pasti aman teman-teman. Yang menjadikan sensasi muncul karena sebelum kalian makan itu was-was, pikirannya pasti makan ini sensasinya nanti muncul nih, makan ini nanti asam lambungnya naik nih, nanti kumat lagi nih, selalu menduga-duga seperti itu. Akhirnya ya beneran makanlah sedikit-sedikit tapi sering. Itu sesuai metode saya teman-teman. Alhamdulillah ya 1 bulan pemulihan sembuh. Juga kamu harus mengimbangi minum air hangat minimal 8 gelas teman-teman. Itu secara konsisten tetap lakukan, tetap mengimbangi minum air hangat minimal 8 gelas. Minimal itu 8 gelas. Itu minum terus-menerus. Juga kalian harus menjaga pola pikir, hindari stres teman-teman. Kalau stres mudah sekali kalian kena serangan panik. Kalau kalian stres berlebih atau pikiran over, sensasi nafas berat, jantung berdebar-debar, leher menegang, itu gampang banget datang teman-teman. Kalau kalian dalam tahap stres, pokoknya pemicu dari nafas berat sama jantung berdebar-debar dan leher menegang, keliengan juga, itu pemicunya dari kestresan teman-teman. Stres itu bukan soal kalian memikirkan tentang apa sensasi kayak sendawa terus-menerus, tapi kalian stres karena mengingat takut kronis, takut penyakit berat, dan takut M itu secara tidak langsung itu membuat kalian stres. Mengingat M terus-menerus itu membuat kalian stres teman-teman. Juga tidak hanya itu, kalian mengingat tentang masa depan, mengkhawatirkan masa depan, itu juga menjadikan kesetresan. Itu gampang sekali jantung berdebar-debar. Itu sesuai pengalaman saya, nafas jadi berat, keliengan juga, leher menegang. Kalau semakin over otak teman-teman, pengalaman saya berdenging lama, berdenging nanti memicu kepanikan, kecemasan, akhirnya apa? Timbullah reflux, asam lambung naik, mengganjal ke kerongkongan, ulu hati mengganjal, perut begah, akhirnya apa? Nggak nyaman sama sekali. Itu sesuai pengalaman saya. Maka hindari stres, biar kalian nggak selalu terjebak dalam lingkaran anxiety alias pikiran-pikiran yang nano-nano, yang negatif. Maka alangkah baiknya kalian hindari video-video yang unfaedah, yang tidak ada hubungannya sama kehidupan kalian saat ini. Juga kalian harus hindari yang namanya searching teman-teman. Semakin kebanyakan searching, maka kalian akan terpengaruhi oleh hasil yang kalian cari itu. Ujung-ujungnya takut M, ujung-ujungnya takut penyakit kronis. Maka hindari searching, dan itu pun aman. Sensasi itu aman teman-teman. Pola hidupnya diperbaiki mau nggak mau karena kalian kena anxiety, ya maka jangan begadang, hindari begadang, jauhi begadang dulu. Rawan sekali penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder kalau jam melebihi 10 malam, jam 10 malam itu pikirannya liar, pikirannya nano-nano, pikirannya ngaco, pikirannya takut nggak bangun di saat mau tidur. Itu sesuai pengalaman saya. Apalagi penderita anxiety disorder itu sangat sensitif ketika di kesepian. Kalau malam hari itu kan sepi sekali teman-teman. Kalau malam itu sepi kan, sudah pada tidur, kita belum bisa tidur, lah barulah pikiran-pikiran yang ngaco itu muncul. Maka biar sebelum pada tidur kalian itu mapan terlebih dahulu jam 8, rebahan jam 8 malam. Sembari kalian itu memaksakan merem, minimal tidur dalam 1 malam itu 8 jam teman-teman. Itu jangan sampai kurang. Kalau begadang nanti kalian ya kapan tidurnya, kalau tidurnya pagi nanti kapan kalian jalan-jalan. Itu pokoknya hindari begadang. Susah ya dipaksa. Kalau pengalaman saya teman-teman, itu dengerin musik relaksasi, kalau tidak afirmasi, kalau tidak lagi ya saya bawa pikir biar tenang, biar nggak mengikuti pikiran yang nano-nano itu. Saya mapannya pun jam 8 teman-teman. Saya mapan jam 8 tapi realitanya jam 12 baru bisa tidur. Tapi saya paksakan, saya latih terus-menerus. Itu lakukan secara konsisten teman-teman. Sering kan kalian negatif di saat mau tidur kan, pikirannya ngaco kan.
takut nggak bangun kan, itu permainan anxiety. Saya juga ngalami seperti itu. Apalagi kalau malam udah pada tidur kan, sunyi kan, sepi, itu permainan, jangan diikutin. Tidur juga hindari HP teman-teman sebelum tidur. Kalau kalian sebelum tidur main HP, nanti pencahayaan masuk ke mata, akhirnya nggak ngantuk. Itu bisa jadi menyebabkan susah tidur karena kalian sebelum tidur itu main HP. Jadinya kalian mau tidur itu terganggu karena ada sinar yang sudah mempengaruhi ke mata kalian, sehingga kadar ngantuknya itu berkurang. Pokoknya lakukan terus menerus itu. Dan kumat-kumatan itu wajar teman-teman. Sebenarnya kumat-kumatan itu mendekati kesembuhan. Sebenarnya itu ngetes, anxiety itu ngetes ke kalian. Sensasi itu hanya ngetes sebenarnya. Sesuai pengalaman saya, kalau kalian nggak ke-trigger, pasti kalian menuju kesembuhan, pasti kalian sembuh total. Tapi sayangnya kalian ketika sudah diberi kesempatan, sudah jarang, di fase sudah ada saatnya nyaman, padahal sudah mendekati kesembuhan, malah kalian ke-trigger lagi ya, kembali lagi. Makanya semangat, kalian jangan ke-trigger lagi, jangan mau ke-trigger lagi, dan jangan down lagi teman-teman. Semangat, pokoknya optimis terus, semangat terus. Jangan pernah hidup dalam pikiran anxiety, alias jangan pernah hidup dalam pikiran-pikiran yang negatif teman-teman. Pokoknya semangat terus, dan saya yakin kalian pasti bisa sembuh teman-teman. Banyak kekurangan dan kelebihan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.